Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari Alfamart. Alfamart diawali pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Lalu pada tahun 1999, perseroan ini merambat ke sektor minimarket. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini berbisnis dengan nama Alfamart. Nah, Alfamart ini merupakan sebuah perusahaan perdagangan retail yang kantor pusatnya itu ada di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya ini, sampai akhir 2020, perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini memiliki 32 pusat distribusi. Dan terdapat 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, Alfamart ini mempunyai maskot yaitu Albi. Albi adalah lebah ramah yang merupakan karakter yang menyenangkan, siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Lalu lebah Albi ini melambangkan karyawan Alfamart yang siap membantu melayani dan secara tulus untuk melayani. Albi sendiri ini mengedepankan kehidupan dan tujuan kolektif, menghindari konflik, dan yang terakhir selalu tanggap akan perubahan di sekelilingnya. Perusahaan ini juga memiliki visi dan misi. Visi dari Alfamart sendiri itu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, bertoleransi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta yang terakhir mampu bersaing secara global. Lalu di sini juga ada beberapa misi dari Alfamart. Yang pertama itu memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus kepada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, ada berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembang jiwa, wira swasta dan kemitraan usaha. Lalu Alfamart ini mempunyai beberapa logo. Nah, yang pertama itu ada logo yang latar belakangnya putih dan konfigurasi ini menjadi penggunaan logo yang utama. Lalu yang kedua, latar belakangnya warna merah. Ini latar belakang yang berwarna diharuskan menggunakan holding shape yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir ada pada latar belakang putih dan konfigurasi ini menjadi penggunaan logo yang utama. Lalu dalam Alfamart ini ada sistem penggajian. Di sini sistem penggajiannya akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama itu gaji berdasarkan posisi atau jabatan. Dalam sebuah perusahaan terdapat struktur jabatan mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi, seperti contohnya kasir, pramuniaga, helper, sampai manajer. Jabatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai gaji karyawan. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Lalu yang kedua ada gaji berdasarkan nilai UMK atau UMR. Nah, masing-masing daerah itu pasti punya nilai upah yang minimum yang berbeda-beda. Menyesuaikan UMK sangatlah efektif agar karyawan bisa memperoleh pendapatan yang sesuai. Seperti halnya gaji pegawai Alfamart. Semarang mendapatkan kisaran gaji senilai 3 juta rupiah. Tapi tidak relevan kalau pendapatan itu diterapkan di Jakarta kan? Nah, nilai UMR Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan Semarang. Jadi kesimpulannya, sistem gaji di Alfamart ini menyesuaikan dengan jabatan nilai UMKR atau UMR dari daerah setempat. Kedua faktor itu sangat berpengaruh karena sudah memenuhi standar gaji dari karyawan. Tapi pelamar kerja itu juga harus memastikan ya saat proses melamar atau wawancara terkait gaji dari perusahaan tersebut untuk memastikan aja bahwa pendapat yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Lalu di sini kesimpulannya, sistem gaji di Alfamart itu menyesuaikan dengan jabatan dan nilai UMK atau UMR daerah setempat. Kedua faktor itu berpengaruh sekali karena udah memenuhi standar gaji karyawan. Tapi pelamar juga harus memastikan ya saat proses wawancara terkait gaji untuk mastiin aja kalau pendapatan yang dikasih dari perusahaan itu udah sesuai sama yang diharapkan atau belum. Ketika saat mendapatkan gaji, nanti kalian akan memperolehnya sesuai kesepakatan yang udah ditetapkan. Sekian penjelasan tentang Alfamart dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang DFV.
gaji karyawan Alfamart. Nah, jadi dari data karyawan nanti akan ada data gaji karyawan yang akan dibuat untuk penggajian. Jadi dari data gaji tersebut akan pembuatan slip gaji untuk karyawan. Nah, dari pembuatan slip gaji akan masuk ke penyerahan slip gaji yang akan diserahkan untuk ke karyawan. Tanda terima gaji karyawan. Nah, dari karyawan, perusahaan meminta bukti untuk membuat tanda terima bahwa gajinya telah diserahkan kepada karyawan. Jadi karyawan akan membuat tanda terima gaji karyawan dan akan dimasukkan ke dalam penyerahan slip gaji ke data perusahaan. Dari penyerahan slip gaji data perusahaan akan ada tanda terima gaji yang akan dimasukkan ke tanda terima arsip karyawan untuk bukti bahwa karyawan tersebut telah menerima gajinya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai flowchart sistem penggajian. Di sini terdapat tabel dan kolom-kolom yang akan saya jelaskan apa yang dimaksud dari tabel-tabel yang ada di belakang ini. Nah, yang pertama ada data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada akhir periode, sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya dan siap dijadikan data penggajian. Lalu di sini ada tabel kedua yaitu Departemen HRD bagian payroll menerima adanya data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajiannya per orang. Lanjut ke kolom ketiga yaitu Departemen HRD bagian pajak PPh pasal 22 menghitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga tambahan anak atau ada perubahan dari bujang menjadi kawin dan lain-lain. Selanjutnya ke nomor yang 4 yaitu Departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari pajak bagian membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Lalu ke nomor 5 di sini ada Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan slip gaji karyawan Departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh. Lalu kolom ke-6 yaitu apabila Departemen Keuangan menemukan adanya kesalahan hitung atau salah ketik, harus segera mengembalikannya ke Departemen HRD atau cancel. Lanjut ke kolom yang nomor 7 yaitu apabila Departemen Keuangan evaluasinya tidak menemukan kesalahan pada daftar gaji atau slip gaji yang tersebut, maka wajib mendatanganinya dan membuat cek jurnal atau bliet grio sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya kepada pemimpin perusahaan. Lalu ke-8 ada pimpinan perusahaan menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan, cek tunai atau biliet giro untuk transfer gaji via bank yang ditunjuk. Lalu ke-9 ada bank yang ditunjuk menerima daftar gaji dan cek atau biliet transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan. Lalu pada tanggal yang telah ditentukan. Ke-10 di sini ada penjelasannya karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjuk dengan rentang waktu selama 24 jam per hari. Lalu yang terakhir ke-11 yaitu selesai. Terima kasih.